Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kami hadir, Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Bahasan kali ini yang amat fundamental, yaitu tentang akidah. Jadi kami akan mencoba mengkupas secara tuntas apa itu akidah. Sekaligus hal ini juga untuk melengkapi reels kami yang nanti akan kita rilis sebanyak 7. Sudah 6 yang sudah kita rilis, nanti nambah 1 lagi. Semoga ini dapat menjadi pemahaman kita bersama. Jadi tujuan kita tetap bahwa sesuai dengan Al-Baqarah 208, udkhulu fi silmi kafah. Jadi bagaimana agar kita beragama itu secara kafah, antara jasmani dan rohani, antara yang lahir dan yang batin. Terlebih manusia ini pada hakikatnya adalah makhluk rohani, sehingga malah semestinya lah kita lebih fokus, kita lebih concern, kita lebih dominan terhadap bagaimana kita merawat rohani kita. Karena di samping itu, rohani juga merupakan entitas tertinggi, dimensi tertinggi dalam diri manusia. Sehingga kalau rohani kita sudah terbimbing, pasti dimensi yang ada di bawahnya akan mengikuti, baik itu akalnya, hatinya, maupun raganya. Baiklah, saudara-saudara pemirsa di seluruh semesta raya ini yang bisa menjangkau jangkauan internet ini, kami akan menyampaikan atau mengkupas tentang akidah sebagai wujud aware kami, wujud tanggung jawab kami atas segala informasi, pemikiran yang telah kami sampaikan melalui reels yang amat terbatas waktunya, yaitu maksimal hanya 90 detik gitu, dan rata-rata kita hanya menggunakan waktu sekitar 75 detik gitu. Jadi untuk itu kami mencoba untuk melakukan elaborasi bagaimana akidah itu dalam pelaksanaan sehari-hari. Sebelum saya membahas lebih lanjut, definisinya dulu ya. Definisi akidah adalah keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang diyakini dengan hati. Jadi ada kata-kata keyakinan, kemudian diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Coba. Dari definisinya saja ini kita sudah langsung terkaget bagi orang rohani itu. Karena keyakinan yang kuat, keyakinan itu dasarnya apa, ada di area mana, kemudian yang menjadi dasar pijakan keyakinan itu apa. Apakah rasionalitas bisa menggapai keyakinan, atau kebenaran-kebenaran akademis bisa dibuktikan dengan sebuah keyakinan. Itu adalah sebuah pertanyaan besarnya. Kemudian diyakini dengan hati. Hati itu apa fungsi dalam nafs kita, dalam diri kita? Apakah benar hati itu sebagai sumber utama keyakinan? Bagaimana hati yang punya banyak sekali limitasi yang bisa berubah setiap saat itu menjadi dasar atau pijakan suatu keyakinan.
kemudian berikutnya diucapkan dengan lisan. Kalau yang bisa ngomong ini, kalau yang nggak bisa ngomong bagaimana? Kemudian diamalkan dengan perbuatan. Wah, ini penuh dengan limitasi. Akidah sesuatu yang sangat fundamental, tetapi instrumennya semua limitasi. Keyakinan yang basicnya amat tidak memadai untuk mendukung sebuah kebenaran. Kemudian ada hati, kemudian harus diucapkan dengan lisan yang punya limitasi. Ada yang orang nggak bisa ngomong, ada yang cedal, lah itu bisa bermasalah ini dalam berakidah, dan harus diamalkan dengan perbuatan. Adapun yang menjadi rukun dalam akidah itu ada terkait dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, para rasul, hari kiamat, takdir, qada dan qadar. Wah, ini tambah lagi distorsinya menjadi amat pasti. Instrumen yang kita gunakan tidak jelas, tidak objektif, tidak presisi untuk menakar, untuk mengimani sesuatu yang qadim, mengimani Allah, Rasul, kemudian kitabullah. Ini bukan kitab mushaf di sini, disebutnya kitabullah gitu, kitabnya Allah. Kemudian hari kiamat, qada dan qadar. Saudara-saudaraku, renungkan. Alatnya terbatas, memahami qadim yang tidak terbatas. Baiklah, makanya apa yang terjadi hiruk pikuknya akidah di sepanjang sejarah peradaban umat Islam. Jadi pasca Rasulullah itu wafat, fisiknya yang wafat itu nabinya. Kalau kerasulannya itu tidak wafat. Kerasulannya sebagai entitas rohani itu akan tetap ada dan pasti ada dari awal hingga akhir zaman nanti. Akidah yang pertama yang muncul di kalangan umat Islam, yaitu di Jazirah Arab, itu adalah akidah Jabariyah. Jabariyah adalah suatu pemahaman bahwa semua itu adalah orkestrasi Tuhan, semua adalah Tuhan, kita hanya mengikut saja. Tetapi ngikutnya di sini bukan ngikut karena paham atau ruhaninya tersambung, itu berbeda. Jadi ngikut saja karena kepasrahan baik karena secara pendidikan pada saat itu di daerah Quraisy itu jauh terisolasi dari peradaban, jauh dari waktu itu peradaban yang besar adalah Romawi dan Persia. Daerah situ daerah yang tidak terjamah oleh dua kekuatan besar tersebut, sehingga relatif masyarakatnya itu masyarakat yang tertinggal. Kemudian dari kehidupan di padang yang tandus, kita dapat membayangkan 1400 tahun yang lalu masyarakat yang terisolir di sebuah padang tandus, sehingga satu-satunya jalan ya ngikutin Jabariyah, ya semuanya kehendak Allah. Mau melakukan effort apapun, mau melakukan eksplorasi apapun, itu semuanya amat terbatas, sehingga aliran yang pertama muncul adalah aliran Jabariyah. Dan tentu saat aliran ini karena basisnya kurang kuat, baik argumentasinya, baik tokoh-tokohnya, baik pemahamannya, maka kemudian aliran ini dengan cepat itu tergantikan. Walaupun banyak sekali aliran-aliran akidah, namun bisa saya simplifikasi, bisa saya sederhanakan menjadi aslinya sebenarnya dua, itu aliran Jabariyah dan Qadariyah. Aliran yang bahwa manusia itu tidak punya kehendak apapun, semuanya adalah orkestrasi Tuhan, dan aliran yang Tuhan begitu menciptakan semesta ini,
menciptakan manusia, menciptakan alam dan sebagainya. Kemudian Tuhan itu istilahnya lepas tangan lah. Misalnya kan manusia kan sudah dikasih perangkat, baik itu jasmani, rohani, kemudian akalnya punya, kemudian alam disediakan, kemudian Rasul diturunkan, kitab diturunkan. Dianggapnya kalau oleh orang Qadariyah itu dianggapnya sudah selesai. Sudahlah, Tuhan lepas tangan saja, manusia sudah bisa berjalan dengan sendirinya, atau alam akan secara otomatis itu bisa berjalan. Itu Qadariyah. Maka begitu Islam memasuki era kejayaan, yaitu di zaman dinasti Abbasiyah, maka mulailah aliran Qadariyah itu muncul. Dan puncaknya ketika pemahaman filsafat yang merupakan infiltrasi dari Barat, yaitu masuknya filsafat dari Socrates. Jadi Mbah Socrates itu gurunya filsafat itu punya dua orang murid, yang satu namanya Aristoteles, yang satu namanya Plato. Aristoteles itu menghasilkan filsafat peripatetik, yaitu filsafat yang berdasarkan pada argumentasi logis itu. Jadi berdasarkan akal rasional. Makanya orang yang melakukan serapan atas filsafatnya Aristoteles, dia maju teknologinya, maju industrinya, maju pemahamannya itu. Berbeda dengan muridnya yang satu namanya Plato, itu aliran filsafatnya aliran iluminasi itu. Jadi lebih kepada suasana kebatinannya gitu. Sehingga pasti relatif kurang dinamis, kalah cepat dibanding dengan filsafatnya Aristoteles. Nah, di zaman dinasti Abbasiyah itu, mulai dari zaman Harun al-Rasyid itu kan yang paling terkenal ya, Sultan Ma'mun. Nah, itu banyak orang pintar di sana. Orang pintar dihargai betul itu. Jadi di sana dulu orang ngarang buku itu ditimbang itu. Berapa banyak halaman itu nanti ditimbang, nanti diserahkan ke negara, nanti dibayar. Dan orang gaji tertinggi di masa Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun itu adalah ilmuwan itu. Makanya Islam dulu maju sekali itu di zamannya dinasti Abbasiyah. Nah, karena dinasti Abbasiyah itu mengadopsi filsafatnya Aristoteles, yaitu filsafat peripatetik, maka perkembangan ilmu pengetahuan di saat itu luar biasa. Kita ketemu ada yang namanya Avicenna atau Ibnu Sina, Al-Farabi, dan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang menghasilkan teknologi-teknologi baik di bidang filsafat seperti Al-Kindi. Nah, bapak filsafat Islam itu namanya Al-Kindi. Kemudian ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang optik, di bidang matematik, dan banyak sekali ilmuwan lahir di masa itu. Nah, karena Islam itu besar dan hebat di saat itu, maka berpengaruh pula terhadap akidah. Makanya pada saat itu lahirlah namanya akidah Qadariyah, itu yang tumbuh subur. Dan dari Qadariyah itu yang muncul satu akidah besar namanya Mu'tazilah. Tokoh utamanya namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Nah, itu tokoh sentral aliran Mu'tazilah itu. Jadi Mu'tazilah seperti yang saya tadi sampaikan, intinya Allah itu berlepas tangan lah. Jadi kalau sudah urusan dunia, ya sudah saya yang ngurusin itu. Manusia yang ngurusin, semua instrumen sudah tersedia. Alam sudah menyediakan, akal sudah disiapkan. Quran, hadis sudah tersedia. Jadi kita berjalan dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu. Namun pergantian juga terus terjadi, dan pada saat itu, nah ini yang perlu kita pahami juga. Pada saat itu akidah yang paling benar, yang paling dikagumi oleh seluruh umat Islam pada waktu itu ya akidah Qadariyah, atau lebih tepatnya akidah Mu'tazilah gitu. Makanya sekarang udah mulai paham kan? Sekarang orang ngakunya yang paling hebat ahli sunnah.
padahal itu persepsi dan sudut pandang itu. Singkat cerita, peradaban di era Abbasiyah juga mulai menurun, dan saat itu muncul sebuah pemikiran dua tokoh Ahlus Sunnah, itu namanya Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-As'ari. Kitabnya yang terkenal terkait dengan akidah ini adalah At-Tauhid karangannya Maturidi dan Al-Luma karangannya Al-As'ari gitu. Saya dulu membaca Al-Luma berkali-kali sampai bingung sendiri gitu. Bagaimana saya ingin menyampaikan betapa distorsinya pemahaman akidah dari sang pemiliknya, dari sang pengarangnya kepada umat itu. Itu kitab itu terkait teologi itu. Ada berkelindan dengan filsafat dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia saja pada waktu itu bahasa Indonesia kan nggak lancar, orang Jawa bisanya bahasa Jawa, orang Sunda bisanya bahasa Sunda. Betapa distorsi pemahamannya itu sangat lebar. Saya membacanya di era ini aja nggak paham kitabnya Al-Luma itu. Nah, singkat cerita, pemahaman kedua tokoh tersebut itu dengan turunnya atau meredupnya kekuasaan Abbasiyah, maka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian mulai bersinar. Padahal terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah pun tidak ditemukan di baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu. Tidak ada itu kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ya muncul melalui dua tokoh tersebut. Pemahaman kedua tokoh tersebut melahirkan Ahlus Sunnah. Tetapi ini pun belum bisa menjadi sesuatu yang sentral itu. Karena pemahaman Qadariyah, pemahaman Mu'tazilah waktu itu memang sangat kuat itu. Jadi pengaruhnya sangat lama. Kemudian mulai muncul Ahlus Sunnah itu ketika lahir sang Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu tadinya adalah seorang ahli syariat. Beliau itu profesor di Universitas Nizamiyah Irak gitu. Seorang profesor di bidang syariat. Tetapi karena beliau itu, wah ini melihat teman-teman yang ahli filsafat seperti Al-Kindi, Avicenna, Al-Farabi sepertinya terlalu merajai, maka beliau belajar filsafat sehingga beliau membuat buku sebagai antitesanya atas pemahaman filsafat paripatetik. Bukunya yang terkenal adalah Tahafut Al-Falasifa, yang menjelaskan tentang 19 kerancuan di dalam filsafatnya Al-Kindi dan teman-teman. Dan pada saat itu perdebatannya luar biasa, itu saling mengkafirkan gitu. Saya kadang-kadang kalau baca itu ya sambil senyum-senyum gitu ya, terlalu apa ya, kadang-kadang terlalu serius beragama, kemudian itu sekelas itu loh, sekelas ulama-ulama besar gitu ya. Saya bukan mendiskreditkan, tetapi kita mencoba objektif menilai pemahaman-pemahaman dari filsuf besar tersebut itu. Besar tetapi kan di zamannya gitu kan ya. Jadi kedua kelompok ini saling mengkafirkan, dan yang dibahas juga kalau dibahas zaman sekarang sebenarnya mudah sekali itu. Apakah orang yang masuk ke barzah itu disiksa di alam barzah itu jasadnya atau jiwanya itu. Orang yang masuk neraka itu jasad atau jiwanya. Demikian juga yang di surga. Itu hanya masalah itu. Kemudian yang lebih lucu lagi adalah perdebatan antara. Jadi di dalam waktu itu begini ya konstruksinya.
antara filsafat dengan teologi atau dengan akidah itu ada terjadi persinggungan, berkelindan lah keduanya. Tetapi tokohnya beda-beda gitu. Jadi kalau Al-Jubai itu adalah tokoh dari akidahnya, dari teologisnya. Kalau Al-Kindi CS itu adalah dari filsafatnya. Tetapi dia sejenis secara pemahamannya. Di sisi lain, Al-Maturidi dan Al-As'ari itu sejalan pemikirannya dengan Al-Ghazali itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang lebih lucu lagi pertentangan antara Al-Jubai dengan Al-As'ari itu sebuah akidah. Itu sepertinya ya bayangan saya itu dulu itu hancurnya Mu'tazilah oleh Ahlus Sunnah kan mestinya ada sebuah pemahaman yang begitu hebat, kemudian ada pemahaman baru sebagai antitesanya, kemudian pemahaman yang lama runtuh itu. Ternyata nggak seperti itu. Silakan baca aja perdebatan antara Al-Jubai dengan Al-As'ari. Itu hanya sebatas orang mukmin di akhirat itu seperti apa nasibnya, orang kafir seperti apa nasibnya, dan anak-anak seperti apa nasibnya. Tapi saya tidak bahas ini lah, nanti terlalu panjang gitu. Tapi intinya hanya masalah seperti itu. Hanya masalah seperti itu melahirkan sebuah pemahaman yang mainstream yang sampai sekarang menjadi idola seluruh muslim di seluruh dunia. Termasuk saya dari dulu memang sudah mempertanyakan itu, kok ada sebuah aliran akidah yang menyatakan diri paling benar, yang lainnya yang lainnya sesat gitu. Makanya kan lucu kalau di level operasional tuh sangat lucu lah. Misalnya aliran tertentu ya yang celananya seperti itu dengan aliran tertentu yang pakai logo hijau itu kan aliran yang keduanya itu sangat berbeda itu. Tetapi begitu di akidah mereka sama-sama mengaku ahli sunnah itu. Itulah dinamika pertarungan ini benar, ini pertarungan ya, karena bukan hanya pertarungan ide dan gagasan, tetapi juga kekerasan, peperangan juga banyak yang ditimbulkan oleh akidah ini gitu. Jadi itu saya kira sebagai sebuah konstruksi cara berpikir kita, saya kira jelas ya mungkin ya. Saya runut kembali. Jadi akidah itu adalah menurut definisinya itu adalah sebuah keimanan, kemudian diyakini di hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dipraktekkan dengan perbuatan itu. Tetapi yang menjadi fokus bahasan, yang menjadi lokusnya adalah sesuatu yang qadim, yaitu Allah, kemudian malaikatullah, kitabullah, Rasulullah, bukan nabi ya, bukan nabiullah, tapi Rasulullah, berarti itu entitas ruhani. Kemudian akhirat atau hari kiamat, dan kodo dan kodar, itu semuanya adalah entitas ruhani, entitas qadim. Sehingga secara nalar logis itu pasti akan terjadi distorsi, akan terjadi penyimpangan, akan tidak linier, akan kontradiktif, karena itu tidak equal satu dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin kita memahami sesuatu yang qadim, yang berdimensi tinggi, dipahami dalam dimensi di bawahnya? Kan hukumnya the higher dimension comment to lower dimension, kan begitu bahasa Cilacapnya gitu ya. Jadi dimensi yang tinggi itu mengkontrol dimensi yang di bawahnya, bukan sebaliknya. Jadi secara teorinya saja itu sudah keliru, apalagi kalau menggunakan teorinya Profesor Sayyidi Syekh Qadirun Yahya, bahwa maha metafisika, Tuhan kan maha metafisika ya, kau pahami dalam perspektif fisika, maka
maha metafisika dikali fisika, hasilnya maha meta gitu. Meta kan artinya kan ngawang, nggak jelas gitu ya, di apa tidak nyata gitu, namanya juga meta kan. Nah, jadi metanya itu maha gitu tuh. Jadi seperti itu, saudara-saudaraku semua. Jadi endingnya sih saya hanya ingin berpesan, jangan terlalu fanatik lah dalam berakidah itu. Kenapa? Pertama, konstruksinya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang lebih memprihatinkan lagi, orang beragama sekarang buru-buru sampai level yang tertinggi itu, level akidah aja nggak nyampe itu. Banyak yang saya sampaikan itu tadi, terminologi, istilah-istilah tokoh-tokoh itu nggak dikenal sama anak-anak zaman sekarang itu. Taunya ya sebatas syariat, toknya sholat itu, terus terakhirnya haji. Udah hebat sekali, pokoknya udah masuk surga itulah. Itu kayak saya dulu gitu. Begitu udah haji, udah sempurna, nah itu serasa udah masuk surga. Nah itu intinya kepada saudara-saudaraku semua, dalam berakidah itu dengan pemahaman lama ya, akidah dalam pemahaman lama itu jangan terlalu fanatis gitu. Kita harus melalui berani mempertanyakan kepada diri kita, kepada nafs kita. Di keheningan malam kita merenung, kita mencoba mengelaborasi, kita mencoba menggali. Jangan sampai pemahaman kita hanya mengikuti pemahaman nenek moyang kita. Saya kemarin membuat reels, termasuk ada juga yang protes keras itu. Istilahnya agak marah, saya bilang apa ya, nenek moyang itu. Jadi pemahamannya saudaraku itu, pemahaman kita, pemahaman nenek moyang gitu. Kalau Al-Qur'annya ya, atau kalamullahnya ya tetap kalamullah yang itu, Rasulnya ya tetap Rasul yang itu, Allahnya ya Allah yang itu kan tetap itu, semuanya itu. Hanya yang terjadi itu adalah pemahaman itu telah terdistorsi, amat keras, amat melebar distorsinya. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mencari seseorang yang bisa meluruskan, bisa merefresh pemahaman yang telah terdistorsi. Islam itu udah 1400 tahun loh. Itu umat-umat yang terdahulu, jarak antar nabi itu rata-rata ya nggak sampai 500 tahun gitu. Ini sudah 1400 tahun, peradaban sudah sangat dinamis, perkembangannya, lompatannya tidak linear lagi, sudah kuadrater, itu bahkan lebih dari itu, sangat cepat sekali, sangat dinamis. Sementara kita dengan pemahaman yang lama pasti akan tergilas, tertinggal, dan ditinggalkan. Untuk itu kami mengajak kita hanya ada satu cara bagaimana kita memahami itu semua. Coba kita elaborasi sedikit ya tentang Tuhan itu. Tuhan kan yang dipahami ya pasti sifat itu, asma, sifat, afal dan zat itu kan pasti terkait dengan itu. Dan orang di syariat itu pasti hanya berhenti pada asma wa sifat gitu. Begitu sampai zat ya lumpuh gitu. Begitu sampai afal, perbuatan, lahirlah akidah-akidah itu. Jadi akidah itu sumber utamanya adalah di level afal, perbuatan gitu. Apakah ini perbuatan Allah, apakah ini perbuatan manusia? Nanti di reel saya yang terakhir itu membahas tentang ini tuh. Saya mencoba melakukan sinergitas antara pemahaman filsuf Islam di zaman dulu, kemudian dengan pemahaman ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang. Jadi termasuk Einstein itu mengikuti pemahamannya Spinoza itu tentang Tuhan imanen dan Tuhan transenden. Jadi semuanya itu ya profesor-profesor di bidang ilmu pengetahuan, tetapi bahasanya semuanya sama itu. Di situ membahas antara imanen dan transenden, antara Tuhan itu partikular atau universal itu. Jadi kalau dirunut-runut ya
baliknya situ lagi, situ lagi. Karena itu sesuatu yang kodim. Bahkan Allah itu maha kodim. Allah maha kodim dipahami oleh instrumen duniawi, instrumen fisik, instrumen materi, sehingga simpangannya atau melencengnya itu menjadi amat jauh, saking jauhnya menjadi limit tak terhingga. Kalau dirumuskan dalam matematik itu penyimpangannya itu limit tak terhingga gitu. Karena Allah itu maha kodim, dipahami dengan akal itu. Jadi gak nyambung, silahkan aja mau mau pakai teori manapun itu. Nanti insya Allah saya akan membahas teorinya Mullah Sadra. Mullah Sadra adalah tokoh paripurnanya filsafat Islam itu. Jadi bagaimana pemikiran beliau. Bahkan kalau saya berpendapat Ahlussunnah itu sebenarnya hanya jalan tengah itu. Jadi bukan sebuah pemikiran baru, bukan sebuah antitesa yang menghancurkan sintesa lama, ada antitesa baru kemudian menjadi sintesa baru. Itu kan menurut ilmu pengetahuan itu bukan begitu kejadiannya itu. Hanya mengambil jalan tengah, yang satu terlalu materialis, terlalu rasional, yang satu terlalu kalam, mana dalilnya. Maka ada jalan tengah, itulah namanya Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah hanya, tapi menurut saya tetap baik juga sih. Akhirnya juga kan sesungguhnya baiknya kenapa sudah ngapain berantem, kurang lebih seperti itu ya bahasa ininya ya, bahasa mudahnya gitu. Ngapain berantem, sama-sama nggak pada tahu ini gitu ya. Karena memang nggak mungkin ketemu, Tuhannya itu nggak mungkin ketemu dalam kalau pendekatannya adalah akal itu. Jadi akhirnya ya sudah Ahlussunnah saja, tetapi jangan jumawa dan jangan berhenti di situ, karena ada alternatif lain, ada sebuah pemikiran, ada sebuah jalan keluar yang itu menjadi satu-satunya jalan untuk bisa mengurai masalah akidah ini. Jadi bahasan akidah lebih fokus kepada iman kepada Allah, karena yang lainnya, yang Allah aja sudah mumet gitu, jadi yang lainnya tidak terbahaskan itu. Makanya yang namanya Quran Qadim itu menjadi jarang diperbincangkan itu. Padahal itu masalah akidah juga gitu. Kekodimannya itu yang menjadi menjadi akidah. Misalnya Rasul, kerasulan dan kenabian itu beda. Padahal itulah pokok bahasanya akidah itu. Karena sudah mumet membahas tentang ketuhanan, jadi yang lainnya, apalagi malaikatullah, udah tambah mumet gitu. Baiklah Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, saudara rohani dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, atau seluruh pemirsa di semesta atau di seluruh dunia ini. Kita mencoba melanjutkan lagi bagaimana akidah di akhir zaman ini. Sekaligus kami dari Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Kami adalah sebuah thariqat arwahi yang fokus menjalankan laku dalam perspektif arwah itu. Jadi nama ilmunya adalah tasawuf. Jadi mungkin match areanya begini ya. Kalau yang tadi akidah itu adalah yang menjadi bahasan umat selama ini adalah base lainnya adalah akal gitu. Kalau syariat base lainnya adalah panca indera kita. Lebih tepatnya adalah panca indera dan akal empiris. Itu menurut ilmu filsafatnya begitu. Tetapi kalau akidah, lainnya biasanya kalam dan akal rasional. Jadi literasi dari kitab-kitab kemudian diolah secara akal rasional, itulah pemahaman di akidah itu. Nah, ada pemahaman di wilayah esoteris, di wilayah batin, di wilayah jiwa, itu namanya tasawuf itu.
Tetapi semua itu kalau hanya belajar, hanya membaca, hanya mencermati, itu tetap saja namanya ahli kitab gitu, karena hanya membaca kitab. Jadi saya sebelum masuk Torekot ini saya cerita ya, saya banyak sekali buku itu, nanti saya unjukin itu. Buku-buku tentang tasawuf itu, Al-Hikam aja saya baca itu 2 kali itu. Kemudian siapa itu ya, saya Abdul Qadir Jailani, karena saya orang Nahdliyin itu kan, wah, tokoh sentralnya ya saya Abdul Qadir gitu ya. Bukunya itu ya ada Sirul Asror, ada Futuhul Ghaib, ada Futuhul apa itu. Kemudian misalnya fihinya itu Jalaluddin Rumi gitu. Ya banyak lah itu yang ini. Atau Al-Ghazali apa itu ya, Ihya al-Ulumuddin itu, dan lain sebagainya. Tapi intinya pada saat itu saya juga merasa merasa jumawa juga begitu sudah membaca. Kemudian saya mengaji juga kepada tokoh yang cukup sentral saat ini, saya sebut ya, Buya Rozi itu juga saya sering dulu mengaji dengan beliau. Saya ngaji filsafat banyak dengan Pak Farudin Faiz itu yang di Jogja itu. Walaupun paling banyak nonton videonya, tapi live-nya saya juga beberapa kali saya ikut live-nya di Jogja. Kemudian saya dulu juga suka nongkrong-nongkrong dengan orang-orang Ma'iyah itu di Taman Ismail Marzuki itu. Dan terakhir saya senang juga dengan pemahaman Rocky Gerung. Nah, kapan-kapan kita bahas bagaimana pemahaman Rocky Gerung tentang kitab suci itu fiksi. Ya, itu nanti menarik. Bagaimana ilmu ini bisa menjelaskan kata-kata Rocky Gerung. Bahkan Rocky Gerungnya sendiri nggak bisa menjelaskan kan, malah akhirnya beliau agak melipir-melipir lah itu. Nanti satu sesi kita akan bahas bagaimana kitab suci, kenapa kitab suci menjadi fiksi itu. Namun sebagai bocorannya, bukan kitab sucinya yang fiksi, pemahamannya, karena pemahamannya beda dimensi sehingga menjadi fiksi. Saya kira itu nanti kita akan bahas. Kita kembali ke akidah ini. Jadi kami sekali lagi dari Torekot Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, kami adalah Torekot Arwahi. Kami lebih banyak mengeksplorasi ruang-ruang ruhaniyah kita, sehingga dengan treatment tertentu, dimulai dari baiat. Baiat adalah sebuah aktivasi ruhani. Ruhani kita diaktifkan. Ruhani tidak sebatas hanya sebagai daya hidup, tetapi dia juga sebagai sumber informasi, karena dia mengandung unsur potensial, yaitu nur iman dan nur kitab. Nah, baiat itu adalah prosesnya itu, mengaktifkan nur iman dan nur kitab. Jadi setelah kemudian di baiat, kita dilakukan perawatan secara intensif melalui zikir. Zikirnya dilakukan secara sir. Jadi ini yang membedakan juga syariat tarekat kita dan tarekat yang lainnya. Zikir sir itu dimaksudkan untuk menutup secara maksimal peralatan-peralatan indrawi kita, baik mata, kemudian pendengaran, termasuk ucapan juga. Jadi kita benar-benar kolbu kita yang berzikir, sehingga endingnya kolbu kita itu bisa secara otomatis itu berzikir Allah itu berkekalan itu. Dan tentunya setelah zikrullah kita juga ada yang namanya suluk. Saat ini teman-teman juga lagi bersuluk gitu. Selamat menjalankan ibadah suluk, dan hari ini sudah hari yang kelima. Kemudian ada juga peserta yang suluk hakikat di 70 kota. Kami ucapkan selamat, karena itu adalah upaya bagaimana melakukan pemampatan energi ruhani kita agar bisa melenting lebih kuat lagi, dan kita bisa beradaptasi dengan sang guru ruhani. Kemudian berikutnya juga kita harus melakukan ubudiyah. Ubudiyah adalah manifestasi daripada pengabdian kita. Di level itu kita sudah menjadi abdi,
kita sudah menjadi servan, kita sudah menjadi pelayan. Jadi kita dedikasikan diri kita sepenuhnya untuk urusan ketuhanan. Itu adalah puncak daripada tarekat ini, yaitu menjalankan visi dan misi. Dan untuk itu semua tentu kita ada dalam bimbingan sang guru mursyid itu. Sehingga kami juga menghimbau agama ini tidak cukup hanya dengan jasmani saja, dengan badan saja, dan tidak cukup hanya dengan akal saja. Karena banyak sekali lokus-lokus, banyak sekali objek-objek yang berhubungan dengan peribadatan kita, itu adalah sesuatu yang kodim. Bahkan Tuhannya sendiri ada di alam maha kodim. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa sekali lagi seluruh aliran akidah sudahlah mengakhiri penilaian-penilaian, judgement atas akidah-akidah yang lain. Karena akal, rasional, rasa-merasa itu tidak cukup, bahkan amat sangat tidak mencukupi. Karena sesuatu yang terbatas menduga sesuatu yang amat tidak terbatas, maha tidak terbatas. Jadi amat tidak mencukupi. Jadi sudahlah, kalau sekarang memang masih dalam tataran itu, ya sudah, terima saja. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, ya iya, ikutin itu. Memahami sebatas seperti itu, ya silahkan. Oh itu di sana ada aliran lain, ya silahkan itu. Tetapi kemudian kita juga tidak hanya pasrah seperti itu, kami menawarkan sebuah solusi yang memang tidak ada jalan lain, hanya inilah satu-satunya cara, yaitu dengan cara naik dimensi kita, naik ke dalam kesadaran rohani kita. Karena di dalam tubuh manusia ini Allah meniupkan sebuah entitas kodim yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Entitas kodim itu adalah ruh, itu adalah percikan ilahi. Dia bisa nyangkut di dunia ini karena dia berkelindan dengan akal, dengan hati, dengan naluri. Maka kewajiban kita adalah membebaskannya sang rohani dari penjara naluri, penjara akalmu, penjara rasa merasamu, penjara egomu. Biarkan rohani kembali suci untuk bisa bersambung kepada sang maha ruh melalui perantara rohani Rasulullah. Rohani Rasulullah adalah adaptor dimensional. Dia yang mengadaptasi ruh manusia di dunia dengan Allah yang maha kodim. Tentunya kita pun sebagai orang awam tidak bisa langsung bersambung kepada sistem wasilah tersebut. Harus ada guru mursyid. Maka temukanlah dia, guru mursyid yang bisa menyambungkan rohani kita. Saya tidak akan menyebut apakah itu waris, apakah itu amanah, silahkan. Itu terminologi, itu judgement, itu klasifikasi yang dibuat oleh manusia di alam relatif. Tetapi yang mutlak, kebersambungannya itu ada apa tidak. Kita tidak perlu atribut, kita tidak perlu stempel, merek, dan sebagainya. Kita buktikan apakah mursyid tersebut bisa menyambungkan ruhani kita kepada Sang Maha Ruh. Demikian, sekali lagi kami mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang pas dalam penyampaian ini. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.